Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Syirfan Ramadan dengan NIM 2019-04-20-233. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah manajemen risiko untuk tugas risk register. Baik, untuk dasar isi kita sendiri pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua batasan kajian, ketiga identifikasi risiko, keempat faktor positif, kelima risiko inheren, enam mitigasi risiko, ketujuh risiko residual, dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu adalah latar belakang. Yang kami ambil pada tugas kali ini yaitu PT Telekomunikasi Seluler atau yang beroperasi dengan merek dagang Telkomsel merupakan salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. Saat ini Telkomsel menjadi operator telekomunikasi yang terbesar di Indonesia yang mengoperasikan sekitar 236.000 BTS atau Base Transceiver Station. Telkomsel sendiri didirikan pada 26 Mei 1995. Telkomsel menjadi yang terbesar dalam pangsa pasar telekomunikasi di Indonesia, hampir sekitar 60% pada tahun 2020. Dengan hal tersebut, Telkomsel menjadi operator terbesar ke-6 di dunia yang melayani ratusan juta pelanggan dalam satu negara. Telkomsel sendiri bekerja sama dengan 575 mitra roaming. Layanan Telkomsel saat ini dapat digunakan di 200 negara di dunia. Kepemilikan Telkomsel saat ini sebagian besar dipegang oleh Telkom Indonesia, yaitu sebesar 65%, dan oleh Singapura, yaitu Singapore Telecommunication yang berbasis di Singapura sebesar 35%. PT Telkomsel didirikan bersama dengan Indosat pada tahun 1995 dan meluncurkan kartu Halo, yaitu kartu yang pertama, kartu layanan pasca bayar pada tanggal 26 Mei 1995. Telkomsel sendiri menjadi salah satu pelopor dalam layanan berbagai hal di Indonesia, seperti menjadi perusahaan yang meluncurkan kartu prabayar pertama di Indonesia, di Asia, memperkenalkan mobil banking pertama di Indonesia, dan sebagainya. Baik, untuk yang kedua yaitu batasan kajian. Untuk batasan kajian kami yaitu fokus pada kajian risiko pada bagian operasional, finansial, teknologi informasi, dan bagian umum dan personalia. Untuk sumber informasi dan data yang kami dapatkan berasal dari informasi yang beredar di internet dan juga penggunaan pribadi penggunaan provider Telkomsel. Yang ketiga yaitu identifikasi risiko. Yang pertama untuk kejadian risiko yaitu adalah gangguan layanan dan keluhan pelanggan yang sering terjadi di kalangan pengguna akibat ketidakstabilan sinyal hingga tidak bisa digunakan. Penyebabnya ada 3, seperti faktor pengguna, third party, dan juga operator. Untuk indikator risikonya yaitu adalah tidak bisa menggunakan layanan internet seperti hilang sinyal ataupun Wi-Fi. Tidak bisa digunakan dalam kurun waktu bervariatif dari 5 menit hingga 1 minggu. Yang kedua, yaitu adalah korupsi yang terjadi di internal perusahaan, dari yang bernominal kecil hingga besar. Penyebabnya yaitu adalah ketidaktransparannya proses keuangan internal perusahaan dan tidak kesewenangan pemimpin yang rakus. Indikator risikonya yaitu adalah terjadi penggelapan dana atau korupsi yang dilakukan pihak internal perusahaan yang merugikan keuangan perusahaan. Untuk kejadian risiko yang ketiga yaitu peretasan layanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab hingga merugikan perusahaan dari segi finance, keamanan, maupun citra perusahaan. Penyebabnya yaitu terjadinya peretasan karena ketidakpuasan masyarakat dengan layanan yang diberikan dan kurangnya keamanan dari website Telkomsel itu sendiri. Indikator risikonya yaitu terjadi peretasan layanan yang dilakukan oleh sekelompok karena ketidakpuasan akan layanan yang disediakan oleh Telkomsel.
hingga akhirnya merugikan perusahaan Telkomsel itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor positif. Yang pertama, karena gangguan layanan dan keluhan pelayanan yang sering terjadi di kalangan pengguna akibat ketidakstabilan sinyal hingga tidak bisa digunakan. Faktor positifnya, gangguan terhadap layanan mengalami penurunan dikarenakan telah hadirnya konektivitas 5G dan penambahan infrastruktur BTS di daerah-daerah yang terpencil di Indonesia. Untuk dampak kualitatifnya, layanan terganggu atau downtime dan penurunan reputasi. Yang kedua, yaitu korupsi yang terjadi di internal perusahaan. Faktor positifnya, dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang, Telkomsel hanya mengalami tindak korupsi hanya 1 kali, dengan kisaran kerugian tidak mencapai angka triliunan rupiah. Dampak kualitatifnya yaitu penurunan reputasi dan kerugian secara finansial. Untuk yang ketiga, peretasan layanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab hingga merugikan perusahaan dari segi finance, keamanan, maupun citra perusahaan. Untuk faktor positifnya, setelah terjadi kasus peretasan, website Telkomsel telah mengalami upgrade dari segi keamanan sistem maupun brandware-nya. Untuk dampak kualitatif, penurunan reputasi dan terganggunya kenyamanan pengguna. Selanjutnya, yaitu ada risiko inheren. Untuk risiko inheren yang pertama, kejadian risikonya yaitu gangguan layanan dan keluhan pelanggan yang sering terjadi di kalangan pengguna akibat ketidakstabilan sinyal hingga tidak bisa digunakan. Untuk probabilitasnya yaitu 2, kecil. Untuk dampaknya 4, berat. Untuk skornya 8. Untuk tingkat risikonya yaitu high rise. Untuk kejadian yang kedua, korupsi yang terjadi di internal perusahaan, probabilitasnya 3, sedang, dampaknya 3, sedang, untuk skornya 9. Tingkat risikonya high risk. Untuk kejadian risiko yang ketiga, peretasan layanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Probabilitasnya 3, sedang, dampaknya 3, sedang, untuk skornya 9, dan untuk tingkat risikonya yaitu high risk. Untuk mitigasi risikonya, untuk kejadian risiko yang pertama, rencana mitigasi yang pertama, bagian akun Office wajib memanfaatkan SID untuk keputusan pembiayaan. Yang kedua, dokumen lampiran pembiayaan harus dicermati dan disetujui bagian kepatuhan. Pembahasan persetujuan pembiayaan wajib disahkan Komite Pembiayaan, pembinaan nasabah secara intensif, penambahan remedial. Untuk kasus yang kedua, untuk risiko yang kedua, yaitu penguatan tim remedial dan recovery dalam monitoring pembiayaan bermasalah. Menambah staf legal untuk menjalankan fungsinya sebagai petugas yang melakukan mitigasi risiko. Yang ketiga, yaitu membentuk unit kerja khusus pengaduan nasabah. Untuk risiko yang ketiga, untuk rencana mitigasinya ada 2. Yang pertama, yaitu membangun sistem administrasi yang terintegrasi. Dan yang kedua, meningkatkan kapasitas staf admin. Untuk risiko residual yang terjadi, untuk kejadian risiko yang pertama, probabilitasnya 1 atau sangat kecil dengan skor 1, dampaknya 2, kecil, tingkat risikonya low risk. Untuk kejadian risiko yang kedua, yaitu korupsi, probabilitasnya 2, kecil, untuk skornya 3, dampak 2, ringan, tingkat risikonya medium risk. Untuk kejadian risiko yang ketiga, peretasan layanan, untuk probabilitasnya 2, kecil, untuk skornya 1, untuk dampaknya 1 atau sangat kecil, untuk tingkat risikonya low risk. Di sini kita bisa melihat untuk profil risiko inherennya. Baik, untuk selanjutnya untuk risiko residualnya. Dan yang ketiga untuk risiko upside. Untuk risiko upside, kejadian risiko terjadinya tuntutan hukum dari nasabah, status risiko inheren high risk, status risiko residual, medium risk, target risiko atau risk appetite, medium risk. Yang kedua, terjadinya kesalahan, baik kesalahan tata tulis, kurang data pendukung atau persyaratan, status risiko inheren high risk, status risiko residual low risk, target risiko atau risk appetite yaitu medium risk. Untuk yang ketiga,
Terjadi pembiayaan bermasalah dan kredit macet dengan kisaran sekitar 6%. Status risiko high risk, status risiko residual low risk, target risiko atau risk appetite, medium risk. Untuk kesimpulannya, risiko inheren pada aktivitas di Telkomsel harus diidentifikasi sedini mungkin dan dibuat risk registernya. Yang kedua, identifikasi risiko inheren bertujuan untuk menganalisis dan juga mengevaluasi yang dipakai sebagai basis dalam penentuan mitigasi risiko. Yang ketiga, identifikasi risiko inheren bertujuan untuk menganalisis dan juga mengevaluasi yang dipakai sebagai basis dalam penentuan mitigasi risiko. Aktivitas tersebut jika dilakukan secara keseluruhan dapat melindungi nilai, bahkan memberikan nilai tambah dalam pencapaian sasaran perusahaan. Baik, kita akan melanjutkan yaitu untuk sharing Excel-nya. Untuk Excel-nya sama seperti yang saya jabarkan tadi di PowerPoint, tidak jauh berbeda untuk risk profile, residual risk, risk appetite, risk register, rincian tindakan, profil risiko maupun profil kategori. Untuk risk input juga itu tidak ada perbedaan. Semua hal yang saya masukkan di PPT merupakan ringkasan dari apa yang ada pada Excel ini. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.